ada kesengajaan Pak Jokowi membuntuti Ganjar Pranowo. Ada strategi yang dibuat untuk kemudian menutup langkah Ganjar supaya masyarakat di sana ingat bahwa suaranya untuk Joko Widodo. Mungkin di kepala Pak Jokowi adalah dia akan tenang bila pasangan nomor 2 dan nomor 3 yang lolos ke putaran kedua, pasangan nomor 2 Prabowo Gibran ini memang paling lemah dari sisi ide, dari sisi visi misi, karena semuanya kan hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada originalitas di situ. Semakin jarang mereka bertemu rakyat, itu semakin bagus buat Prabowo Gibran untuk menghindari blunder. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apviatio Konibili. Tribuners, yang saat ini sedang menjadi sorotan publik di masa-masa kampanye Capres, Cawapres peserta Pemilu 2024, yakni lokasi kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang disebut-sebut dibuntuti oleh Presiden Joko Widodo. Ganjar mengunjungi Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk kampanye pada 1-2 Desember 2023, kemudian Tribuners pada 4-5 Desember 2023, Presiden Jokowi turut melawat ke NTT. Dan kedekatan kunjungan Ganjar dan Jokowi ini juga terjadi saat Ganjar mengunjungi Papua di awal masa kampanye di sekitaran 20 November sampai dengan 28 November 2023, dan kemudian Presiden Jokowi juga turut melakukan lawatan ke Papua, Tribuners. Dan terkait dengan isu ini Tribuners, apakah Jokowi membuntuti Ganjar? Kita akan membahas ya Tribuners dengan pengamat politik. Ada Bang Henry Satrio yang saat ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam, Via. Sehat-sehat, Via. Sehat-sehat Bang, Abang juga ya Bang ya, kondisi Alhamdulillah. sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bang, nih mau minta tanggapannya nih Bang. Ada yang dibilang ngebuntutin kampanyenya Ganjar Bang karena ini waktu kunjungannya berdekatan. Oh, tapi ini setelahnya Bang. Jadi Ganjar dulu datang, habis itu Presiden Jokowi juga datang nih di daerah-daerah yang menjadi lokasi kampanyenya Ganjar. Kalau menurut pendapat Abang, ini kondisinya seperti apa Bang? Analisanya Bang mengenai Jokowi membuntuti Ganjar ini Bang. Nah, analisanya 3 nih. Jadi yang pertama, ini adalah sebuah kunjungan yang memang kebetulan aja sama. Jadi Pak Jokowi dan Mas Ganjar memang kebetulan jadwal kampanyenya sama. Itu kan pasti tuh ya. Ada hal-hal yang berdekatan dan kebetulan karena mereka kan juga tadinya satu kubu tuh ya. Saya langsung to the point mengatakan tadinya satu kubu karena kan Pak Jokowi anaknya ada di kubu Pak Prabowo. Nah itu yang pertama kebetulan. Kemudian yang kedua memang di setup. Jadi artinya yang didatangi Ganjar ini adalah memang tempat-tempat yang pada 2014 dan 2019 dimenangkan oleh Pak Jokowi. Sehingga tentu saja karena dimenangkan oleh Pak Jokowi juga dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Maka mungkin ada kepentingan kompetisi ya yang ada gitu. Artinya pada saat Ganjar ke sana kemudian ditutup gitu ya. Artinya setelah Ganjar ke sana kemudian Pak Jokowi melakukan revenge gitu ya untuk membuat pemilih di sana ingat kembali akan dirinya dan bukan ingat Ganjar Pranowo gitu. Nah ini sebetulnya sebuah kompetisi strategi memenangkan suara di dua daerah itu. Jadi memang ada kesengajaan Pak Jokowi membuntuti Ganjar Pranowo. Nah kemungkinan ketiga adalah perjalanan kompetisi Pilpres ini masih jauh ya. Ya. Sehingga apakah Pak Jokowi akan tetap stay di kubu Pak Prabowo atau nanti kembali ke partai yang membesarkannya, itu hanya Pak Jokowi yang tahu. Karena Pak Jokowi ini selama menjadi tokoh politik nasional yang luar biasa, itu sulit sekali diprediksi langkahnya. Bisa sen kiri belok kanan dan lain-lain lah. Jadi
kalau kemudian per hari ini sebelumnya sangat dekat dengan PDI Perjuangan, eh, dipersepsikan setia dengan Ibu Mega, kemudian akhirnya anaknya bersama Pak Prabowo. Nah, bukan tidak mungkin juga tiba-tiba nanti dia memainkan politik dua kaki. Jadi artinya kembali mendukung Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan dan mempersilahkan anaknya bersama Prabowo. Apakah hal itu mungkin saja dilakukan? Mungkin, demi kalahnya pasangan nomor satu. Yang paling penting mungkin di kepala Pak Jokowi adalah dia akan tenang bila pasangan nomor 2 dan nomor 3 yang lolos ke putaran kedua atau salah satu diantaranya bisa menang satu putaran. Oke, Bang Hensat. Jadi kalau misalnya istilahnya nih ya Bang ya, kalau kita simpulkan omongan Abang, kayaknya Jokowi ingin menghapus jejak kampanyenya Ganjar gitu ya Bang ya? Ya, itu opsi yang kedua tuh kan. Mm-mm. Apa? Jadi memang ada strategi yang dibuat untuk kemudian menutup ya, menutup langkah Ganjar supaya masyarakat di sana ingat bahwa suaranya untuk Joko Widodo. Oke Bang, tapi pihak istana Bang bilangnya kalau misalnya jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari Bang. Kemudian Ya, pihak Ganjar juga sudah mengatakan kalau misalnya Jokowi ini sebagai Presiden punya hak berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia. Jadi masih saling melindungi gitu ya Bang ya, walaupun sekarang kayaknya lagi pecah kongsi gitu ya Bang. ya harus begitu kan, nggak mungkin kemudian apa namanya istana mengamini ya bahwa memang Pak Jokowi sengaja menutup pergerakan Ganjar Pranowo, kan nggak mungkin gitu. Mm-mm. Walaupun beberapa hari lalu secara terbuka Pak Prabowo sudah mengatakan dia kali ini percaya diri karena ada Jokowi dan Ya. LBP gitu, tapi kan kembali pasti istana mencoba menetralisir gitu blunder Pak Prabowo dan ingin kembali berada di tatanan netral. Jadi ya pasti bicaranya menggunakan teori yang pertama tadi atau hipotesa yang pertama tadi, ini tentang kebetulan aja. Jadi memang kebetulan Ganjar ke sana, Pak Jokowi juga sudah ada rencana. Jadi dianggapnya semua sebuah kebetulan. Tapi jangankan dalam politik, dalam kehidupan kita tuh kecil sekali. Ada kebetulan yang muncul dalam keseharian kita. Gitu. Ya. Ya Bang, apa perlu nggak sih nih Bang pihak istana juga mengamat-ngamati gitu Bang jadwal-jadwal kampanye para cawapres? Soalnya kan isunya udah kayak gini atau ditunda dulu gitu, gimana sarannya Bang? Ya nggak mungkin Pia, karena Mm-mm. istana kan berkepentingan hari ini terhadap calon-calon yang menjadi peserta Pilpres 2024 ya. Sehingga memang kecil sekali kemungkinannya mereka bisa netral. Apalagi ada anak presiden yang ikut serta kan, maka usaha-usaha yang dilakukan adalah untuk terlihat netral adalah hanya dengan kata-kata, kata-kata, dan kata-kata. Ya Bang ya, jadi susah ya Bang ya kalau kita simpulkan Ya, sekarang untuk pihak istana netral di masa-masa sekarang ya Bang betul, ya. betul, betul. Ya Bang, kemudian kita juga mau ngobrolin dong Bang nih dari pasangan lain, pasangan nomor urut 2 yang tadi kita juga ada sebut-sebut Bang, ada Prabowo Gibran yang kalau misalnya kampanyenya saat ini memaksimalkan waktu weekend Bang. Karena weekdays masih tetap bertahan untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Menurut tanggapan Bang Hersat, ini gimana nih strateginya seperti ini? Apakah mampu Bang di waktu yang singkat ini untuk menarik banyak suara Bang? Gini, di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan nomor 2, Prabowo Gibran ini memang paling lemah dari sisi ide, dari sisi visi misi, karena semuanya kan hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada originalitas di situ. Nah, sehingga yang dimanfaatkan adalah memang kekuatan bagaimana hari ini Mas Gibran berada di sana sebagai anak presiden. Nah, kalau kemudian mereka jor-joran, itu tentu saja tidak terlalu menguntungkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kepercayaan diri bagi mereka, memang terlihat percaya diri seperti sudah menang gitu ya. Padahal kalau dalam hitungan matematika dasar harusnya minimal 80% mereka bisa mudah
tercapai hari ini, tapi nyatanya kan dari berbagai hasil survei 40% aja susah gitu ya. Ya baru Ya. ada beberapa yang mencapai 40%. Nah, catatan kedua adalah semakin jarang mereka bertemu rakyat, itu semakin bagus buat Prabowo Gibran Hmm? untuk menghindari blunder. Blundernya Pak Prabowo kan dua ya. Yang Mm-mm. pertama tertangkap tidak sehat gitu ya, atau yang kedua tertangkap emosi. Nah, dua hal ini harus dihindari oleh Pak Prabowo, maka harus diatur agendanya supaya tidak terlalu lelah ya, sehingga tidak terlalu mengganggu kesehatannya. Ya, kita juga pengen Pak Prabowo sehat selalu gitu ya, jangan sampai kemudian setelah terpilih kesehatannya terganggu, kan nggak bagus juga buat Indonesia bila nanti menang. Nah, sementara Mas Gibran ini kan di netizen malah sudah mengatakan bahwa Mas Gibran ini setiap kali turun ke lapangan menggunakan rumus 1 kali 4, 1 kali tampil 4 kali blunder gitu ya. Itu netizen yang bilang 1 kali 4 itu. Nah, artinya netizen juga memperhatikan bahwa Mas Gibran ini kelemahannya adalah blunder di kata-kata. Asam sulfat, asam folat misalnya, Ya. yang memang sudah dia perbaiki, tapi itu adalah sebuah blunder yang eh, luar biasa akan diingat gitu. Makanya sebetulnya nggak gampang tuh minta maafnya, mestinya lebih resmi ya. Dan beberapa blunder-blunder lainnya, misalnya saya mau tidur lah, kemudian mempersilahkan jubir saja yang menjelaskan, atau oh bukunya sudah ada silahkan dibaca. Nah, hal-hal seperti itu kan akan tentu saja akan mengganggu ya, bisa menjadi blunder seperti itu. Maka memang ya mau tidak mau mereka menyusun agenda supaya tidak terlalu sering muncul di publik untuk menghindari blunder itu, Via. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi analisanya gitu ya, Bang ya. Emang sengaja di weekendin aja lah biar gak ada blunder-blunder kemarin asam sulfat, asam folat yang cukup membuat Gibran juga sepertinya banyak dikritisi ya, Bang ya. Ya. Oke, Jadi oke. memang Heeh. waktunya akan mereka batasi, Via. Jadi ini kan pasangan ini tidak bisa dianggap sebuah pasangan yang biasa-biasa aja. Jadi Mm. artinya percaya diri karena dianggapnya seluruh kekuatan penguasa hari ini mendukung mereka. Jadi ya kalau via dalam sebuah kompetisi, kalau udah pasti menang kan ya ngapain juga kita berlatih keras-keras kan. Jadi ya kita agak-agak santai juga. Nah, ini terserah lah, nanti kan pasti komunikasinya tim pemenangannya Pak Prabowo akan membantah itu semua. Misalnya, wah ada kesibukan sebagai menteri, wah ada sebagai kesibukan sebagai wali kota. Tapi 75 hari waktu yang diberikan KPU untuk berkampanye itu jelas tidak cukup. Tidak akan cukup menyapu seluruh Indonesia. Maka agak aneh juga dan wajar rakyat mempertanyakan kenapa kemudian mereka mengurangi jadwal bertemu rakyat langsung gitu ya. Apakah menganggap remeh Mm. intelijensia rakyat Indonesia, jadi pasti menang yang di kepala mereka, atau memang menghindari blunder-blunder tadi, karena dua hal itu, kesehatan Pak Prabowo dan blundernya Mas Gibran, memang harus sering di manage ya. Wajar saja karena memang secara pengalaman ya Mas Gibran masih sangat muda, sementara Pak Prabowo memang pengalamannya banyak, tapi paling senior di antara calon-calon presiden lainnya. Oke, Bang. Berarti ini ada tugas berat ya, Bang ya, buat tim pemenangan yang nomor urut 2 karena harus menciptakan lebih banyak gimmick gitu, Bang, karena konsepnya kampanyenya cuma di weekend doang nih, Bang. Ya, karena kan mereka sudah mengeluarkan eh, apa namanya strategi bagi susu dan bagi makanan gratis itu kan Iya. untuk meredam ketidakhadiran Prabowo dan Gibran. Nah, ini yang menurut saya menarik juga untuk diperhatikan. Jangan sampai kemudian suara rakyat Indonesia itu dianggap mudah didapat setelah bagi-bagi susu dan bagi-bagi makanan gratis saja. Kan sampai hari ini kan juga kita bertanya-tanya ya, kalau bagi-bagi susu itu boleh saja dilakukan asal mereka sudah menang, sehingga tidak terkesan money politics walaupun kecil. Nah, kalaupun nanti menang, ya susu itu dari mana?
apakah pabrik susu tertentu yang akan menyediakan susunya, apa hubungannya antara pabrik susu ini dengan pemerintah dan pemenangannya Prabowo misalnya. Jadi pertanyaannya juga akhirnya jadi banyak. Ya. Ya, siap Bang. Kita balik lagi ya Bang ya, mengenai wilayah-wilayah untuk kampanye nih Bang. Kalau misalnya menurut Abang, dari saran Abang, tadi Abang sempat bilang kalau misalnya Ganjar nih, rute kampanyenya adalah mendatangi suara-suara yang mendukung Presiden Jokowi gitu Bang. Tapi karena dibuntutin, kira-kira menurut Abang nih, lokasi-lokasi kampanye buat tim Ganjar tuh yang mana aja Bang? Jadi buat eh, para peserta pilpres ya, ini bukan buat Mas Ganjar aja. Ya. Eh, Konsentrasinya pasti masih di Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat hasil KPU di 2014-2019 itu, menang di Jawa plus satu pulau itu sudah cukup untuk memenangkan pilpres yang 50% plus satu. Jadi kalaupun Mas Ganjar misalnya kuat di Jawa Tengah ya, kemudian akan bertarung di sisanya di Jawa Timur, Banten dan Jakarta, kemudian melepas Jawa Barat ya, kemudian berusaha mengambil Bali 100% atau kemudian eh, daerah Kalimantan atau Sumatera, maka itu harusnya dilakukan oleh Mas Ganjar. Jadi konsentrasinya harusnya memang ke daerah-daerah yang PDI Perjuangan itu menguasai suara atau kepala daerahnya berasal dari PDI Perjuangan. Ready. Itu yang harusnya menjadi pusat perhatian dari sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi kalau kemudian kita maju ya, kira-kira bagaimana hasil pemilu nantinya. Kalau per hari ini dengan nanti 14 Februari mungkin akan bisa berubah ya. Misalnya pasangan nomor 2 walaupun hari ini diprediksi merajai berbagai hasil survei, bisa saja mereka kalah duluan. Jadi mereka sering mengatakan bahwa menang satu putaran tapi ternyata kalah duluan, itu bisa saja terjadi bila banyak blunder yang dilakukan. Sementara pasangan nomor 1 dan nomor 3 ini memang relatif lebih rajin ya untuk menyapa publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemenangan Pak Jokowi di 2014-2019 itu kan bukan karena didorong atau dibantu oleh penguasa, tapi rajinnya Pak Jokowi menyapa rakyat, gitu, menyapa pemilik suara. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran nampaknya tidak serajin Pak Jokowi karena ada keterbatasan tadi, menghindari blunder-blunder yang bisa saja terjadi pada saat menyapa rakyat. Gitu, Via. Oke, siap Bang Hensa. Terima kasih obrolannya malam ini ya Bang ya, Sama-sama, mengenai ya. isu-isu politik terkini. Terima kasih atas waktunya juga. Selamat beraktivitas kembali ya Bang. Sekalian kita sama-sama Terima kasih. menanti kejutan-kejutan lainnya ya Bang ya, jelang Ya. pemilihan 2024. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan pengamat komunikasi politik Bang Henry Satrio terkait dengan isu-isu politik terkini, khususnya tentang isu Jokowi yang dikira, yang disebut-sebut maksud kami Tribuners mengikuti, membuntuti wilayah kampanye dari Ganjar. Kalau begitu, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.